Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melakukan presentasi di Zoom meeting ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Syahri, dan teman saya Maulana Ahmad Hafi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Kesiswaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan, yaitu untuk slide yang pertama. Apa itu manajemen kesiswaan? Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Next, ruang lingkup manajemen kesiswaan. Jadi apa sih ruang lingkup manajemen kesiswaan itu? Jadi ruang lingkup manajemen kesiswaan itu yang di dalamnya termasuk perencanaan kesiswaan, penerimaan peserta didik, orientasi siswa baru, mengatur kehadiran, ketidakhadiran siswa di sekolah, mengatur evaluasi peserta didik, mengatur kenaikan tingkat siswa, mengatur siswa yang mutasi dan drop out, mengatur kode etik dan disiplin siswa, mengatur layanan siswa, yang terakhir yaitu mengatur jalannya organisasi siswa. Next, tujuan manajemen kesiswaan. Jadi di sini ada 4 tujuan manajemen kesiswaan, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. Yang kedua menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu dengan terpenuhinya tujuan yang pertama sampai yang ketiga, diharapkan siswa tadi dapat mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan hidup lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Next, yaitu prinsip dasar manajemen kesiswaan. Di dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengabdian keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi siswa yang sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah efektif dan psikomotor. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Maulana Ahmad Hafi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Syahri. Yang berikutnya adalah implementasi manajemen kesiswaan di sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah secara garis besar yang berhubungan dengan manajemen kesiswaan adalah memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan dalam dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan pemantapan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa melalui program di sekolah. The next is
Peran guru dalam manajemen kesiswaan. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Manajemen kesiswaan dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru dalam hal adalah memberikan layanan kepada siswa dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Keterlibatan guru dalam administrasi kesiswaan tidak sebanyak keterlibatannya dalam mengajar. Yaitu beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan. Yang pertama, dalam penerimaan siswa. Para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian, antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan. Yang kedua adalah dalam masa orientasi. Tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting, karena andai kata terjadi salah satu langkah pada saat pertama dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat ataupun merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa. Misalnya, sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan. Dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Berikutnya, pembinaan siswa. Yang dimaksud dengan pembinaan siswa adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar jam belajarnya di kelas. Pembinaan kepada siswa dilakukan dengan menciptakan kondisi atau membuat siswa sadar akan tugas-tugas belajarnya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.